Alright. Alright. Welcome to 9 buat Tommy Cokro. Wow. National News Anchor in Indonesia. Mantan VJ Han 2003 itu. Lu pernah nonton dulu itu? Iya. Di TVRI kan? Weh. Salah ya. Alright, this is wawancara with Abdel Arya. Iya. Are you ready? Iya. Ready. Pastinya dong. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 and action. Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Tommy Cokro. Iya, Makasih ya Cing ya diundang nih. Ya, Aduh, makasih lo udah datang dong di sini. seneng banget bisa sini. Tommy Cokro ini habis meetingnya lari. Ini ada aja bos gue nih. Kok ada gitu meeting lari? Gue juga kaget. Orang kan lunch meeting masih mending dah, menurut gue juga udah orang lagi makan siang ngapain sih meeting gitu. Nah ini lari. Kok bisa sih? Gimana tuh caranya lo? Ya gue juga bingung. Tiba-tiba malam-malam di WA kan sama bos gue tuh, kan Prabu tuh. Iya. Tom besok meeting ya. Jam berapa? Pokoknya standby jam 6.30. Hah? 6.30 sore? Kagak pagi gitu. Di mana GBK? Wah apaan nih kok GBK? Nggak sambil lari ya udah. Ya, kok bisa kan ngos-ngosan ya? Itu sering atau baru pertama kali nih? Kalau meeting kayak gini baru pertama kali meeting lari ya. Meeting lari. Biasa gue lari tuh sore, pulang kantor, kadang-kadang sama bini gue, terus weekend gitu pagi, baru tuh Sabtu Minggu gue lari gitu. Tapi emang lo ini apa penyuka lari atau? Baru mulai suka nih gue. Jadi pandemi mulai tuh berasa tuh gue udah jarang olahraga. Biasanya gue rajin tuh jogging, terus ikut boxing gitu, manggil orang rumah. Tiba-tiba pandemi udah nyari kegiatan yang lain, sampai akhirnya nemu passion barunya di lari. Ini baru ya 2 bulan. Lari berapa kilo? Gua sekali lari minimum 5 lah. Buset, kuat ya. Nggak berhenti itu. Ya, sekarang udah nggak berhenti. Tadinya sempat ya jalan dulu awalnya, lari jalan. Sekarang udah bisa tuh lari onsan gitu. Tapi memang lo penyuka olahraga. Dari Sadar dulu, bahwa hidup ini perlu olahraga. Emang dari kecil gue doyan olahraga, tapi sejak gue udah mulai kerja itu bener-bener kayak milih banget tuh. Kadang-kadang lagi musimnya diving, gue diving gitu. Musimnya RPM, gue RPM. RPM itu yang sepeda? Yang sepeda statis tuh. Iya. Musimnya nge-gym, sempet tuh nge-gym. Nah sekarang gue udah nggak doyan nge-gym gue. Karena? Capek aja gitu, ngangkat-ngangkat berat gitu. Beban hidup udah berat ya? Iya. Kok dulu kan, tambahin gitu ya. Aduh. Iya. Sekarang mah enggak deh. Sekarang setiap bangun tidur udah nge-gym kita. Beban hidup berat banget. Iya. Anak sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Aman-aman semua. Anak Tommy satu sekolah sama gue. Yoi. Yang adeknya sekarang yang paling besar? Sekarang udah 2 SMP berarti. 2 SMP. 8. Sama kan? Sama. Iya. Tapi beda sekolah. Udah pindah. Sejak SMP kan iya. satu ya. Lo kenapa memutuskan memindahkan anak yang mau atau apa? Enggak sih, sebenarnya itu dari gue sama bini gue. Jadi gue ngerasa oke, ini 6 tahun di sekolah yang ini udah dapat vibe-nya lah gitu ya, atmosfernya udah dapet. Nextnya udah yuk kita cobain dia di lingkungan yang lain. Lebih ke situ sih. Jadi bukan karena ada masalah apa, tapi lebih karena udah gue pengen nyobain dia ke lingkungan yang beda. Tau-taunya pas masuk pandemi, jadi nggak sempet tuh ketemu teman-temannya, ya nggak sempet. Oh iya ya. Iya. Jadi anak gue bener-bener tuh generasi pandemi ya dia gitu. Oh iya, masuk SMP udah pandemi. Belum ketemu. Belum. Udah naik kelas sekarang kelas 2. Udah naik kelas. Tahun. Jadi kalau ngomong di WA group gitu ya, karena ada kerja kelompok ya cuma sekedar buat kerja kelompok doang. Mana baru kenal semua lagi kan? Karena ini sekolah baru iya. Gimana tuh? Ini yang paling kocak kan gini, sempet juga dipanggil ke sekolah buat foto ID. Itu kan ketemu tuh berapa absen, berapa orang gitu ya.
Ketemu nih diem-dieman, kikuk-kikuk. Iya. Bapak ibunya aja yang sibuk, ayo kenalan. yang akrab malah bapak emaknya ya. Iya. Tapi ya semuanya juga lagi merasakan itu ya. Iya. Tadinya yang lo harapkan bedanya apa dari sistem belajar mengajarnya atau lingkungannya, lo pengen dia ada yang baru? Dua-duanya. Jadi kalau sistem yang sekarang ini kan ada sistem kayak ya PR, terus kemudian ya kayak mix konvensional, sama ada beberapa tambahan baru gitu. Tapi gue lebih ngelihatnya dia ngerasain aja gimana sih rasanya dikejar misalnya ke PR, tugas kelompok atau ulangan misalnya gitu, yang kayak zaman kita dulu juga gitu. Paling itu aja yang gue lihat. Kemudian yang kedua yaitu soal pertemanan. Ya, social skill gitu. Iya. Tapi pandemi malah gak dapet ya. Di sekolah yang lama memang relatif beda banget ya sama sistem sekolahan yang lain ya. Takut malah karena kita masih pakai untuk masuk ke universitas harus pakai sistem yang lama kan. Iya, tapi gue sih mikirnya gini aja sih, lebih ke biar dia adaptasi ke lingkungan yang beda. Terus tekanan yang berbeda, tapi di saat yang sama dia enjoy aja adaptasi gitu. Tapi alhamdulillah sih meskipun pandemi, kelas 7 berjalan dengan lancar gitu, SMP kelas 1-nya. Jadi ya gue apresiasi dia juga. Dan sekarang kelas 8 ya udah mulai ngerasain orang tuanya udah nggak perlu terlalu gimana lagi, dia udah bisa kita lepas belajar sendiri lah. Gitu. Dan lo sekolah dulu di Australia? Kuliah, iya. Bedanya apa sih kalau di luar negeri sama di sini? Banyak banget orang yang ke luar negeri. Bedanya endes bro ya. Gua kesana dari yang cuma taunya cuman baca tulis doang, tiba-tiba gua kepaksa ngomong tuh emang berat sih awal-awal sih. Apalagi Australia kan logatnya rada beda ya. Jadi gua adaptasi setahun, mungkin hampir 2 tahun gua tinggal sama keluarga bule di sana. Ya udah di situ gue belajar ngoceh sampai akhirnya dapetin enaknya lah untuk bisa bergaul dan lain-lain. Tapi ya kalau dari sisi bedanya mungkin lebih ke lu berada di lingkungan yang benar-benar lu minoritas gitu aja sih intinya. Kalau dari sistem pendidikannya emang lebih maju atau lebih modern atau mungkin gua ngelihatnya beda aja sih. Kalau dibilang lebih modern, Indonesia juga canggih sih sebenarnya menurut gue. Cuma mungkin dari sisi SKS, Indonesia lebih banyak gitu. S1 tuh di Indonesia tuh 144 SKS. Nah kita tuh kan baginya tuh mata kuliahnya aja nggak sebanyak mata kuliah yang ada di Indonesia. Jumlahnya gitu. Tapi kalau di sana itu lebih ke tugasnya tuh lebih ke banyak ke kelompok sama presentasi. Gitu sih. Iya. Kemampuan diskusi lebih bagus kayaknya ya. Yoi, dan berdebat. Keuntungan gue bisa ketemu sama orang-orang dari negara-negara lain juga. Jadi bisa belajar, kalau orang India tuh begini, Singapura tuh gini gitu misalnya. Gimana kalau orang India? India mah aduh ambisius. Iya. Ambisius gitu. Tapi kalau kerja kelompok, gue pengen ada orang India satu. Soalnya dia pokoknya harus bagus gitulah intinya. Aman lah kalau ada India satu. Nanti ya bagian ngoceh-ngocehnya antara kalau nggak Indonesia, kalau nggak ada orang Australinya. Iya ngoceh-ngoceh orang. Iya malah ngoceh orang Indonesia ya. Iya soalnya kadang-kadang menang pede aja gitu loh untuk bisa presentasi lah gitu ya. Iya. Jadi kocak ya. Orang Indonesia, kalau yang ngoceh orang Indonesia aja dah. Pintar ngoceh. Dan lu balik ke Indonesia berarti tahun? Tahun 2002. Mulai masuk dunia kerja atau? 2002 tuh gue sempet nganggur dulu. Jadi gue emang bilang lulusan luar negeri juga nganggur. Jadi ini emang permintaan gue ke bokap nyokap gue pada saat itu adalah gue pengen gue balik, udah gue break dulu bentar sambil gue kirim-kirim aplikasi lah ya, paralel gitu ya. Dan emang waktu itu lama tuh gue terima di pekerjaan tuh emang nggak secepat itu juga gitu. Jadi gue di Surabaya tuh sama bokap nyokap gue udah nikmatin berapa bulan tuh bener-bener ya udah gitu aja gitu sambil kirim-kirim. Dan zaman dulu kan email belum sedinamis sekarang gitu ya. Kirimnya kadang-kadang kirim kertas pakai map juga masih gitu dulu. Sampai akhirnya gue keterima kerjaan di tahun 2002 akhir tuh di Jakarta jadi marketer gue. Apaan? Marketing di sebuah perusahaan alat-alat kesehatan lah.
Waduh, alkes. Wah, sekarang lagi laku itu. Bukan alkes dalam hal medis ya. Apa? Ini alkes dalam hal kayak gym. Oh, iya. Berapa lama itu? Itu gue Sorry, bentar, itu teleponnya. Telepon gue ya? Iya, nggak apa-apa. Sorry. Nggak apa-apa lah, terima aja dulu, nggak apa-apa. Aman. Oh. Halo. Iya, Pak. Oh, si bapaknya lagi nelfon. Oke, lanjut lagi. Tadi interupsi sebentar karena AC mobil lo rusak. Yoi. Dari kemarin kepanasan gue. Hah? Kepanasan, nggak dingin, udah kayak fan. Bocor freonnya. Waduh, harus ganti tuh. Iya, tapi inden gimana dong? Jadi nunggu gua 3-4 hari nih. Waduh. Iya. Mahal lagi. Yoi. Ganti spare part tuh paling males tuh gue. Iya, ada aja ya hidup ya. Kalau pakai AC tuh, kayak dulu kalau zaman gue kecil mobil jarang banget yang ber-AC deh. Dan masih nyaman-nyaman aja. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya. Aduh, nggak tahu kenapa gue kemarin aja tuh kayak baru berasa 2 hari aja udah, wah kacau nih, udah mulai berkurang tuh kayak berasanya dingin nih. Udah deh, harus cek deh ulang nih. Berasa. Ternyata bocor memang. Iya, bocor. Iya. Oke lah, mudah-mudahan cepat sembuh mobilnya. Oke, tadi jadi marketer. Emang kuliahnya apa lu? Marketing. Oh, marketing. Jadi gua S1-nya, jadi D3-nya akuntansi, S1-nya marketing gitu. D3 di sana juga? Iya. Oh, di sana ada D3? Iya. Namanya apa? Kalau Advanced Diploma. Oh, Advanced Diploma. Kalau S1? S1 tuh bachelor nyebutnya ya. Bachelor of Business apa, marketing, manajemen, misalnya gitu. Dan memang sistemnya harus D3 dulu baru S1, atau mau ambil langsung program S1 bisa? Bisa langsung, cuman gua kan dulu gini, gua tuh dulu SMA tuh kan lulusan A1. Bokap gue pengennya gue kuliahnya ngambil teknik gitu kan. Nego tuh gue nggak mau teknik mesin karena bokap gue teknik mesin kan. Gue pengennya yaudah deh ada hitung-hitungannya dikit teknik industri gitu ya. Nyobain deh teknik industri. Ternyata gue setahun ikut program foundation namanya tuh. Di sana tuh karena memang menyesuaikan kuliah di sana, gue harus 1 tahun tuh ngambil 6 bulan ngambil foundation program namanya. Pas ikut 6 bulan, gue bilang, udah deh gue ngambil ekonomi aja gitu. Nah, kayaknya gue lebih masuknya di situ. Akhirnya nego sama bokap gue, sampai akhirnya oke, lu boleh ekonomi tapi harus hitung-hitungan. Ya udah akuntansi. Jadi gue harus akuntansi tuh lebih karena gue nyari jalan tengah yang terbaik aja gitu. Tapi passion gue sebenarnya gue lebih suka marketing. Gitu. Kenapa sih bokap lo pengen banget hitung-hitungan? Karena memang ya mungkin passionnya dia kan lebih ke teknik gitu ya. Dan gue di SMA juga di drive-nya ke sana tuh A1 pokoknya gitu. Jadi ya mungkin harapannya gue jadi orang di dunia teknik gitu, hitung-hitungan lah intinya. Iya. Itu sih. D3 akuntansi ya hitung-hitungan, walaupun yang dihitung adalah uang orang. Sendiri ya. Iya. Akhirnya ke marketing di sini berapa lama? Jadi bentar tuh bro. Jadi gue tuh dapat kerjaan itu, dan pertama kali gue akhirnya memang pindah ke Jakarta tuh gue masih numpang di rumahnya sepupu gue, rumah tante gue lah. Jadi gue masih udahlah gue jalanin dulu aja di kerjaan yang ini gitu. Pas lagi enjoynya adaptasi, tiba-tiba tadi kan disebut tuh VJ-han gitu ya. Dan pas VJ-han itu lagi roadshow di beberapa kota tuh di Indonesia. Nah, gue lagi liburan ke Surabaya ngunjungin bokap nyokap gue. Nah, ada adik gue masih ada di situ. Jalan-jalan di mall, namanya Mall Tunjungan Plaza tuh di Surabaya. Ya udah, gue jalan-jalan, terus gue ngeliat nih apaan sih rame-rame gitu di mall gitu ya. Ternyata lagi seleksi presenter atau kandidat yang ikut VJ-han gitu. Adik gue dorong gue, udah kan lu kan doyan sama musik sama film. Udah lu masuk aja ke sana iseng nyobain gitu. Ngapain, kan gue udah kerja gitu. Udah cobain aja. Akhirnya gue cobain. Nyobain ngomong di panggung, ngomong di kamera. Udah beres tuh. Tahu-tahu berapa minggu kemudian pas gue lagi kerja tuh di Jakarta, ditelepon. Selamat ya, lu wakilin Surabaya buat jadi finalis gitu. Ke Jakarta? Iya. Jadi finalis itu artinya lo udah mulai di syuting di Bali. Oh, di Bali. Iya. Jadi gue pas lagi itu, wah
keterima nih beneran gitu. Iya langsung ya nanti tanggal berapa Mas Tommy bisa join gitu untuk syuting sama kita sampai ke tahap final. Pas gua hitung-hitung, wah lama juga nih proses syuting dan seleksi segala macem kan. Akhirnya gue izin sama bos gue pada saat itu, dibolehin gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah gue ikut. Tapi status tetap kerja. Ya Cuti. Unpaid leave. Iya, cuti di luar tanggungan. Cuti di luar tanggungan. Iya. Karena lama tuh. Nah gue bareng sama Daniel di situ. Ada Daniel, Daniel. Terus ada Arifin yang sekarang jadi aktor. Terus ada 8 orang lagi finalis yang lain, ada Mia dan lain-lain, ada Rahma. Ya udah, gue di situ bener-bener kayak belajar ngelihat suasana produksi lah gitu, kayak gini gitu kan, kamera, ada tim orang-orang kayak kamera personnya lah, terus diajarin on cam sampai dibuatin video segala macem. Nah di situ tuh gue kayak wah keren juga nih kerjaan di lapangan ya gitu, seru gitu. Ya udah, gue enjoy banget di final di jelang final itu sampai akhirnya final dan yang menang Daniel gitu. Ya. Tapi itu bang dunia baru buat lo. Atau sebelum-sebelumnya waktu lo kuliah pernah lo jadi MC atau? Gak pernah. Gue di kuliah itu cuman pernah beberapa kali jadi penyiar radio di sana gitu. Di sana suka ada tuh radio-radio yang khusus buat ya kayak persahabatan Indonesia Australia, tapi mahasiswanya tuh yang disuruh untuk cobain lah gitu. Gue cuma nyobain beberapa kali doang gitu. Ternyata lo pernah tertarik sama dunia yang itu? Justru gara-gara VJ-han itu gue jadi kayak wah seru nih, jatuh cinta gue gitu sama dunianya tuh, seneng sama dunia produksinya gitu. Bukan sama presentingnya tapi proses gitu sama temen-temen gitu ya. Dari yang nol sampai akhirnya tayang di TV tuh gue suka gitu ngeliat prosesnya. Sampai akhirnya begitu udah selesai final gue kalah, ya udah gue kan pada saat itu lagi umur tuh udah 25, makanya berpikir gitu nextnya apaan ya, gue lanjut di kerjaan gue yang marketing ini atau di dunia broadcast kayak gini gitu. Akhirnya gue milih broadcast, tapi kayaknya kalau gue lihat umur gue, masa sih gue di entertainment umur segini, pada saat itu gue mikirnya gitu ya. Kayaknya gue nyoba yang lain deh. Nah gue kan emang hobi nonton berita dari dulu kan. Jadi gue cobain kasih aplikasi gue itu 2 ke Metro TV tuh, ke salah satu TV berita swasta pertama kan. Udah gue ngasih tuh aplikasi gue tuh surat lamaran tuh 2, sebagai marketing sama sebagai reporter. Yang gitu. keterima dua-duanya. Mereka pengennya gue jadi reporter. Gitu. Tahun 2003. Oh, belum on air dong? Belum on air. Gue ikut juga tuh ngelamar di wawancaranya di Sheraton Media tuh. Oh iya. Yang di ini kan Gunung Sahari. Iya. Akhirnya gue keterima juga, cuman jadi apa ya waktu itu gue keterima, cuman nggak masuk. Jadi apaan? Pokoknya gue ngelamar jadi produser. Produser ya? Iya. Oke. Keterima tapi gue nggak, ya berapa minggu doang gue ngantornya, tapi kayaknya nggak dunia gue gitu. Ya udah gue tinggalin aja dah. Dunia kantoran nggak ngapas. Kayaknya gitu gue lebih milih dunia narkoba waktu itu. Lebih cocok kayak ini nih katanya. Aduh kacau ya. Tapi kan dari VJ ya, VJ MTV sama baca berita tuh kan beda jauh. Jauh banget. Nah lo di mana ininya persilangannya tuh di mana menurut lo yang ya gue emang cocok ada di sini? Gua tuh nggak pernah ngerasa gua bakal cocok di sini gitu. Jadi gua tuh selalu udah gue coba dulu deh gitu. Jadi mindset gue tuh emang sependek itu gitu. Maksudnya pada saat itu tuh karena gue emang suka di sini, gue cobain dulu aja. Tapi gue kasih timeline, batas waktu berapa lama gitu. Jadi gue mikir kalau gue udah keterima gitu di sini, berarti gue kasih waktu 1 tahun. 1 tahun tuh untuk nentuin bener nggak sih ini dunia gue atau bukan gitu. Tapi ternyata berapa bulan gue di situ, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, makin lama makin seneng gue gitu. Apa itu memang seneng dari dulu apa baru ketemu wah ternyata enak ya gitu? Nah kalau ketemu orang sih dari dulu gue suka emang. Cuman memang di pekerjaan ini ngebuat gue bisa berada di satu tempat pertama gitu ya.
untuk ngasih cerita ke orang lain tuh ya di sini tempatnya gitu. Jadi kalau zaman dulu gue pertama kali masuk, pikiran gue pendek kan, yang penting gue jalan-jalan, nggak di belakang meja, itu udah buat gue senang. Ketemu orang udah ketemu senang, udah senang gitu. Tapi makin lama apa yang gue kerjain, fungsinya buat apa gitu, buat orang lain, ternyata itu juga buat gue makin seneng gitu. Gue tujuannya untuk ngasih tahu orang, mencerahkan orang, bikin orang tahu gitu misalnya kondisi di luar tuh kayak apa aja misalnya. Nah itu yang buat gue seneng sih. Jadi gue belum kepikiran untuk tampil di studio, tapi lebih ke dari sisi itu, ketemu narasumber, terus kasus apa, sampai dulu tuh pas tsunami kan 2004 ya. Itu gue betul-betul yang salah satu yang dikirim awal-awal tuh untuk terjun sana, dan itu ngebuat gue makin wah, this is it nih, ini kayaknya dunia yang gue suka gitu, yang lihat semua kejadian tuh dengan mata gue secara langsung, dan gue punya tanggung jawab untuk kasih tahu ke orang lain gitu. Nah kalau mau untuk jadi penyiar itu memang harus jadi reporter dulu di Metro? Iya, idealnya sih harus gitu. Lah yang tiba-tiba nggak hanya di Metro ya, di semuanya harusnya gitu. Oh gitu? Lah yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi penyiar pas Metro ada kan? Nah makanya kalau itu gini, kalau di Metro sih rata-rata semua dari lapangan, semua ya. Kalau yang ujuk-ujuk itu adalah mungkin mereka-mereka yang dulunya udah jadi penyiar ya? Iya, itu satu. Misalnya dulu udah penyiar, kemudian pindah gitu misalnya. Atau dia memang bawain program-program yang kaitannya sama klien, misalnya kayak gitu. Karena kan kalau kita nggak boleh tuh wawancara yang ada blockingan tuh nggak boleh gitu. Biar harus netral lah intinya gitu ya. Nah tapi dari sisi persyaratan, idealnya semua media ya semua awalnya dari lapangan. Reporter. Sebelum jadi penyiar di studio. Iya. Lalu berapa lama tuh akhirnya sampai studio? Nah, gua tuh termasuk angkatan yang beruntung gitu. Karena kebanjiran kantor gua. Kantor kebanjiran gitu? Jadi ini sorry nih ya, jadi gue cerita jadi ya. Emang kantor gua tuh dulu langganan banjir. Iya, di Kedoya. Iya. Jadi kalau banjir tuh emang parah, separah itu. Separahnya tuh dalam arti orang tuh nggak bisa masuk kantor gitu. Nah, gue pada saat itu lagi training di dalam kantor. Tiba-tiba ada program yang harus jalan. Kebetulan programnya program sport. Nah, gue pada saat itu dikasih desk sport gitu. Jadi bagian dari tim peliputan olahraga gitu. Ditelepon sama Mas Boy Noya waktu itu kan yang jadi pimpinan redaksinya sport lah intinya gitu. Ya udah, Tom, ini nggak ada presenter di sini. Ntar Ijul tuh IP-nya pada saat itu akan nugasin lo ya bawain program selama 15 menit, cuma satu segmen doang gitu. Wah deg-degan gue, serius nih gue gitu. Iya gitu. Ya udah, gue langsung hibrid ke studio, siap-siap pakai jas, pinjem jasnya siapa? Mungkin jasnya Om Boy kali, Om Boy Noya tuh. Karena ukurannya hampir-hampir mirip lah gitu. Ya udah, itu pertama kali gue siaran tuh itu gitu. Karena banyak banget presenter yang nggak bisa masuk kantor gitu. Ya udah, gara-gara itu gue siaran, dilihat sama produser yang lain. Udahlah Tom, lu mulai 2 minggu lagi tuh, lu udah mulai siaran headline news, tapi di jam-jam kita bilangnya jam kuburan. Iya, jam-jam gak headline. Yoi. Nggak, live tapi jam-jam orang tidur gitu, jam-jam orang nonton TV sebenarnya. Jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Di situ mulainya. Ya udah, jadi gue pada saat itu gue mulai 2005 kayaknya tuh. Jadi gue mulai lapangan sebagai reporter dan juga siaran gitu. Iya. Jadi akhirnya lo jadi siaran karena kebanjiran. Yoi. Karena kebanjiran. Jadi itu kayak blessing gitu ya. Iya. Jadi lo berdoa semoga kebanjiran terus. dan dulu tuh jam-jam graveyard hour atau jam kuburan tuh emang jam yang ngeselin sih. Karena kan memang biasanya teman-teman yang ditugasin di situ tuh yang punya shift pagi atau yang baru beres shift malam. Nah gue biasanya pada saat itu gue liputan sore ke malam tuh. Jadi gue sering banget tuh nginep di kantor, tidur di kantor, digangguin sama siapa. Iya. Ada setan di kantor? Aduh. Banyak ya? Ada deh pokoknya. Aduh. Gue dulu sempat waktu di situ makan siang tuh kan pakai kupon ya. Iya. Makan siang di kantin ya. Di kantin gitu. Terus sempat sampai malam-malam juga sih beberapa kali gitu. Tapi belum nemuin setan. Emang ada setan di situ?
Ya adalah gue beberapa kali gangguin. Diapain gangguinnya? Pernah gue dibisikin, Lo pakai ditiup earpiece kali? kuping gue, kagak. Karena kan memang kadang-kadang gue suka merem di ruang ganti kan. Jadi ada makeup room, ada ruang ganti itu kecil tuh sebelahnya dulu zaman dulu. Ya gue suka iseng-iseng colongan merem di situ gitu sambil nungguin headline news berikutnya. Ya udah, kadang-kadang ada aja kejadian di situ. Headline News itu live dan setiap jam sekali kan? Iya, setiap jam sekali. Sekarang masih nggak sih Headline News begitu? Masih. Nah, gue nggak tahu di sana kayak gimana sekarang ya. Udah lama. Tapi sih masih. Breaking news nggak direncanain kalau. Breaking news ada loh yang direncanain. Waktu gua ada acara di mana gitu. Terus nggak jadi karena jam segitu mau ada breaking news. Gue bilang kok breaking news bisa sih? Nggak, kalau itu kan breaking newsnya gini. Gimana tuh kalau gitu? Breaking news direncanain gitu. Nah, kalau itu tuh artinya ada satu kejadian yang memang udah kita tahu semua. Kalau yang nggak direncanain kan kayak kecelakaan, bencana, itu susah lah. Tapi kalau misalnya kayak rapat anggota dewan gitu misalnya atau konvers dari kepolisian gitu soal kejahatan tuh kita udah tahu duluan gitu. Oh kira-kira jam segini bakal selesai. Gue masukin ke breaking news jam berikutnya. Dan emang buat klien tuh kata breaking news tuh kalau di Indonesia itu jualan gitu loh. Iya. Disitulah produk-produk masuk. Gitu. Iya. Makanya gue juga agak bingung kenapa breaking news bisa tahu ya. Kayak tahu bakal ada kejadian gitu ya tapi. Soalnya kalau misalnya kalau di luar negeri kan ada lagi tuh segmen yang bukan breaking news tapi namanya tuh happening now gitu. Jadi sesuatu yang memang lagi ongoing tuh terjadi gitu. Cuman ternyata kalau di Indonesia pakai kata itu nggak bisa gitu. Nggak ngejual gitu. Breaking news itu memang istilah dari satu segmen itu atau di Indonesia dong namanya breaking news? Nggak, breaking news kan universal. Oke. Cuman kalau di luar negeri tuh breaking news cuma sampai berapa lama setelah itu udah happening now biasanya tuh. Nah, tapi kalau di Indonesia kita udah coba tuh formulasi pakai happening now atau terjadi sekarang gitu misalnya, susah tuh nggak di-grab. Jadi kalau dengan berita yang sama dengan breaking news, beda hasilnya. Kalau breaking news tuh orang nggak akan langsung lihat gitu, karena memang wah penting nih gitu. Karena Anda break, Anda beli gitu. Ya. Berarti membeli ya. Akhirnya lo masuk dah tuh ke dunia studio. Ya. Berapa lama akhirnya lo lepas dari reporter sama sekali? Berapa lama ya? Mungkin kira-kira 6-7 tahunan lah. 6-7 tahun masih reporter penyiar bareng gitu? Tapi durasinya bukan, frekuensinya nggak sebanyak awal-awal. Kalau dulu kan misalnya kan kita kerja tuh 5-2 misalnya. Tapi kadang-kadang gue juga suka dapat 6-1 atau 7-0 gitu, nggak ada liburnya gitu. Tapi mulai berkembang tuh ya berkurang. Jadi misalnya 2 kali liputan, 3 kali siaran misalnya gitu. Sampai akhirnya gue cuman misalnya liputan di program-program tertentu aja. Gitu. Sampai akhirnya ada acara yang memang lo sendiri. Ya. Morning 8-11 show. 8-11 show. Ya, 8-11 show itu memang lo yang penyiarnya. Iya, jadi itu memang prosesnya panjang banget tuh sampai bisa goal. Karena memang kan Metro tuh kan konvensional, termasuk kan kalau nggak program buletin, dialog ya talk show gitu doang tuh formatnya. Jadi program news yang variety kayak gitu tuh emang belum gitu. Nah gue, Prabu, sama Mas Suryo Pratomo, Mas Tommy, udah diskusi terus gitu. Ini di luar negeri nih acara pagi nih santai gitu. Yang nonton nih ya banyak ibu-ibu juga, anak-anak yang belum berangkat sekolah misalnya, atau bapak-bapak yang lagi mau berangkat, atau anak-anak kuliahan yang memang belum kuliah gitu. Kayaknya udah waktunya kita buat program yang panjang paginya tapi banyak macam di situ. Terus penyampaiannya lebih santai. Ada nyanyinya juga ya? Ada musik, ada masak, ada dialog, baca beritanya juga ada. Ada juga misalnya segmen-segmen khusus gitu. Nah itu kan agak berbeda ya dengan apa yang lo kerjain selama ini. Reporter lo udah tahu pertanyaannya apa aja. Siaran lo udah tahu apa yang mau lo bacain. Dapat acara yang baru kayak begitu, lo penyesuaian lagi atau ya? Ya untungnya semua yang siaran di situ terlibat dalam produksi. Oke. Nah makanya untungnya di gue sama teman-teman pada saat itu adalah kita
bareng-bareng tuh salah satu yang memang ngebina karir gitu ya. Itu memang nggak hanya terbatas di peliputan dan siaran aja, tapi produksinya juga gitu. Makanya jenjang itu kita grab tuh, gue sama Prabu tuh ya lewat masa-masa asisten produser sampai selanjutnya gitu. Oh, lu juga ada di situ? Iya. Jadi lu siaran juga, tapi produser juga? Asisten produser juga? Iya. Tapi inovasi programnya ya awalnya dari gue dan Prabu dan Mas Tommy ya. Mas Tommy pada saat itu salah satu direktur pemberitaannya juga di Metro TV. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa tuh ya? 2000 11-12 kali ya? Enggak, lebih duluan tuh. 89 mungkin. 2009 mungkin. 2009. Ya, termasuk yang baru juga ya. Maksudnya untuk acara seperti itu kalau di Metronya memang yang pertama kali. Ada acara yang light banget gitu, cara-cara membawakan informasinya gitu. Iya. Pertama kali tuh. Jadi benar-benar wah, ributnya juga lumayan gitu kan, karena berubah mindset banget kan di situ kan, dan kita nggak pakai teleprompter. Iya, itu dia. Benar-benar bermodalkan naskah sama pointer aja, udah habis itu kita ngobrol, cicat gini gitu. Iya, nggak ada kesulitan. Prabu bisa. Bisa. Jadi untungnya Prabu tuh kan kayak orang malu-malu ya. kelihatannya malu-malu. Iya, padahal malu-malu ya. Padahal sih enggak kok. Iya. Padahal cerewet tuh orang ya. Iya. Jadi gue sama Prabu sama Marisa tuh bertiga kan dia. Udah netepin, yuk kita buat karakter tuh yang berbeda gitu dari kitanya gitu ya. Tommy ini kayak gimana, Prabu kayak gimana, Marisa kayak gimana. Akhirnya nemu tuh sampai akhirnya ya udah chemistry-nya dapet lah bertiga gitu. Tapi itu jadi di-create. Create lah. Maksudnya lo orangnya seperti apa, Prabu orangnya seperti itu di-create, bukan berdasarkan memang orangnya seperti itu. Jadi lu beracting di situ. Itu by plan gitu, direncanakan. Tapi memang masuk di karakter kita yang memang udah kita bawa gitu. Kalau gua tipe-tipe yang udahlah, kadang-kadang gua bisa belok untuk bercandaan gitu ya. Marisa tuh tipe yang pokoknya renyah gitu. Bikin orang tuh ngerasa kayak yang bangun sama semangat di tiap pagi. Nah, Prabu tiap yang menengahi kita berdua lah gitu. Bapak-bapaknya lah ya. Ini Prabu Pak, telinganya gatel pada ketemu nih. Iya. Tapi ke bawah loh, kosakata, terus pemilihan diksi, ngobrol sama penyiar itu berasa ke bawah. Dia ngomongin aja telinganya gatel loh, karena bukan kuping gitu ya? Bukan kuping. Dikit-dikit. Tapi gue kadang-kadang emang juga diingetin juga sama teman-teman gue yang misalnya lagi mikirin konten digital gitu ya. Tom, pokoknya lu kalau ngomong sekarang jangan terlalu ini ya, diksi lu jangan terlalu baku. Iya. Tapi kadang-kadang masih ya ini kayak gini, bocor juga kira telinga ya ngomongnya, bukan kuping gitu. Maksudnya telinga itu hanya ditulis atau diucapkan di acara-acara resmi. Betul. Tapi dia ngomongnya telinganya gatal. Iya. Nah, lo kalau sehari-hari ke bawah nggak sih diksi-diksi yang lo pakai di tempat kerja gitu? Ke bawah sih. Cuma kadang-kadang ya itu kalau udah gua ngumpul sama teman-teman gue, teman-teman ngumpul, teman-teman main diketawain sih. Karena teman-teman gue yang kenal gua banget sampai sekarang pun masih yang, lu kok bisa ya jadi news anchor gitu? Karena? Ya karena memang ya nggak gua banget dulunya gitu ya. Mereka taunya dulu gua ya doyannya kan ngeband misalnya, terus ngomonginnya musik sama film mulu gitu ya, ngomonginnya game mulu gitu. Jadi ketika ngeliat gue di dunia yang pakai jazz tuh, buat mereka malah justru aneh gitu. Tapi kalau buat orang yang nonton gue mungkin lebih aneh ngeliat gue yang yang kasual justru. Iya. Jadi orang yang kenal lo lewat TV, begitu kenal sehari-hari malah jadi aneh, kok begini, ternyata begini ya. Iya. Lo main musik apa? Gua nyanyi kalau ngeband. Anjay. Boleh di-checking show. Nyanyi apa senangnya? Kalau dulu tuh kan gua kan anak-anak 90-an. Iya. Jadi doyannya tuh kalau nggak Nirvana, Pearl Jam, terus lagi grunge ya, lagi Foo Fighters gitu. Tapi kadang-kadang belok tuh, Kahitna. Ini teman gue kalau lagi nonton, jadi gue punya sampai sekarang tuh punya teman-teman ngeband juga gitu yang berhenti gara-gara pandemi doang gitu. Tapi ya kadang-kadang lucu tuh kalau kita lagi ngeband, kalau udah mulai capek, yo Kahitna yo, lagu-lagu Glenn yo, ayo deh, ayo gitu.
Iya, cantik. Iya. Apa? Ingin rasa apa sih? Hati berbisnis. Iya. Berbisnis ya. Ingin rasa hati berbisnis, soalnya begitu. Iya. Tapi apa namanya musik lo tuh apa aja masuk atau lo memang suka yang kayak Nirvana, Foo Fighter gitu? Mostly sih rock sama grunge sebenarnya, grunge, tapi ya beloknya kadang-kadang ke pop gitu. Itu sih. Jadi di 811 show pun dapat tuh momen-momen di mana kadang-kadang Marisa nyanyi, kadang-kadang Prabu nyanyi, kadang-kadang gue juga nyanyi di situ. Prabu nyanyi. Nyanyi, coba lu lihat YouTube ada dia nyanyi. Coba lu cari deh, ada. Iya. Bisa juga dia nyanyi. Bisa dimain gitarnya bisa. Dia tuh berapa kali on cam di IG-nya main gitar dia. Tapi dia ngelawak gak bisa kata bininya. Garing, bapak-bapak banget katanya ininya. Iya. Tapi musik sampai sekarang lu masih lakukan untuk senang-senang aja? Iya, dia pelampiasan sama ngumpul-ngumpulnya aja sih sebenarnya. Iya. Lah sekarang lu masih siaran gak sih? Siaran masih. Di RCTI kan? RCTI. Di RCTI. Iya. Terus selain itu juga lo jadi bos juga. Bos apa? Iya. Bertanggung jawab terhadap sebuah konten digital yang akan soft launching ya? Soft launching di akhir Oktober. Namanya Badiku. Wih. Mantap, yes, Badiku. Badiku itu apa sih? Jadi itu adalah aplikasi digital konten yang prioritasnya adalah ngumpulin para konten kreator untuk ngasih informasi tapi yang mendalam aja gitu. Jadi kita nggak adu cepat tapi adu dalam aja gitu. Oh, beda sama portal berita berarti? Beda, karena portal berita tuh bagiannya lah. Tetap ada portal di situ. Cuman Badiku tuh pengennya ngerangkul teman-teman yang memang sekarang getol banget buat konten, termasuk nih bro kita satu ini gitu ya. Dan tujuannya nanti semuanya di situ ada semua tuh. Misal ngomongin food and travel ada, ngomongin teknologi ada, ngomongin ekonomi ada, ngomongin humor pun ada gitu. Sama YouTube bedanya? Nah, kalau di kita pemberian reward sistemnya juga beda gitu ya. Oh, untuk kreatornya nih? Untuk kreatornya. Jadi kalau misalnya apapun yang mereka buat terus lolos verifikasi dan juga kurasi, udah dapet tuh dia reward gitu. Enggak, maksud gua untuk penikmatnya nih, apa yang bisa menjadi pembeda dari Badiku sama nonton YouTube? Kan YouTube apa aja juga udah ada sekarang. Betul. Nah, kalau di kita tuh format kontennya tuh beragam gitu, nggak hanya video aja gitu. Yang pasti by text ada, bahkan blog pun bisa, infografis bisa gitu misalnya. Nah, yang nanti kategorinya kita clusterin juga semuanya gitu. Jadi orang yang penggunanya itu bisa dapat macam-macam informasi dengan macam-macam format. Tuh. Video ada, teks ada, suara pun nantinya akan ada. Jadi kayak podcast gitu misalnya nantinya akan ada. Dan yang Badiku pengen juga buat user nantinya orang yang menggunakan Badiku tuh ngerasa hidupnya bakal banyak jawaban di sinilah. Kita ngasih rekomendasi buat dia sampai nanti ke hal kecil, lu mau makan pagi di mana, kita ada informasinya misalnya gitu. Oh iya. Kalau video berapa ini durasinya berapa orang? Durasi kita sih sebenarnya sekarang sepanjang-panjangnya kita kasih sekitar 5 gitu ya. 5 menit. Untuk informasi apapun lah, dalam bentuk video maksimal 5 menit. Iya, untuk sekarang ini ya. Kalau nanti kita lihat nih dari sisi para content creator sama usernya enjoy yang mana, nanti kita lihat nih. Karena sekarang masih baru nih, kita mau mapping dulu nih. Orang pakai Badiku nih sejauh apa sih gitu. Tapi yang pasti tujuan utamanya yaitu para content creatornya tuh pengen kita rangkul, pengen kita ajak bareng untuk misalnya create sesuatu juga yang pengen kita libatkan juga misalnya dalam bentuk campaign, program-program tertentu misalnya, atau yang kaitannya sama klien. Udah ada belum sih yang sejenis kayak gini? Di Indonesia udah ada? Nah, sebenarnya kalau dibilang di Indonesia ada, kita sih pionir untuk hal ini gitu ya. Kalau di luar negeri, kalau ada pun itu di Cina tuh ada. Namanya Toutiao. Bentuknya diadaptasi dari situ.
ininya pendekatannya iya, tapi kalau bentuk secara feel-nya, kalau gua rasa sih harusnya ya mimpinya kita ya Badiku harusnya lebih baik karena Lebih memang bagus, ya. secara desain, secara estetika dan secara feel harusnya dirasakan lebih baik lah. Iya. Sampai sekarang dulu belum bisa nyoba sama sekali. Orang pengen versi betanya lah atau versi Baru ini. internal. Oh, aduh. Karena kan masih kita develop terus kan ya, sampai akhirnya di waktu yang tepat kita bisa announce ya soft launch tadi itu di bulan Oktober akhir, dan itu juga nanti kita mapping lagi sampai akhirnya hard launch, grand launch gitu ya. Kalau lo ngerasa ini unggulannya nanti akan di mana? Kalau gue karena memang passionnya dengan aplikasi ini Badiku tuh adalah konten kreator, gue pengennya ya ini jadi komunitas atau tempat ngumpulnya konten kreator sih. Pengennya seperti itu, jadi kayak ada cool factornya, tempat ngumpul kerennya mereka lah gitu ya. Soal reward system itu hal berikutnya gitu, yang nantinya akan dinikmati juga sampai kita ketemu lagi nih paket-paket yang menyenangkan mereka juga gitu di sisi itu. Yang pasti timnya productionnya Badiku ya, timnya yang gua bareng sama tim-tim ini itu pengennya ya kita yang ngejagain tapi juga berkolaborasi lah sama teman-teman yang akan join di komunitas ini. Ininya misalnya video ya, bentuk bentuk videonya juga ada standarnya nggak? Kalau TikTok kan terserah aja tuh dia mau gimana. TikTok juga udah ngasih informasi kan ininya konten kreatornya juga udah kasih informasi, tapi bentuknya lebih casual, lebih santai. Kadang-kadang juga ngeditnya asal-asalan nggak apa-apa, yang penting ada nilai informasinya di situ. Nah kalau di Badiku ada standarnya nggak? Badiku untuk yang saat ini kita ngebebasin kreativitas orang yang buat di situ. Tapi yang pasti fasilitas untuk ngebuat mereka enjoy ngebuat videonya kita kasih tuh. Ya, contohnya ya misalnya editing yang enak misalnya, atau misalnya mereka mau barang jadi udah langsung ditaruh di situ juga bisa gitu. Nanti bentuk stiker misalnya itu juga kita kasih. Pokoknya sih yang pengen kita lakukan lebih jauh tuh lebih dari sisi relationship-nya sih antara tim Badiku sama para konten kreatornya. Iya. Yang nantinya kita akan munculin tuh orang-orangnya. Bahkan orang-orang yang memang udah sampai di daerah-daerah luar Jakarta misalnya, yang udah bisa ngewakili daerahnya untuk ngasih informasi yang lebih banyak gitu ya soal daerah mereka. Nah ini yang kita munculin nih orang-orangnya gitu. Ini kan dunia baru nih buat lo ini. Iya, gue juga belajar juga di sini sih sebenarnya sama teman-teman yang kita ajak gabung ya. Jadi gue berinteraksi sama teman-teman yang muda-muda juga sih. Iya, memang harus yang muda-muda ya. Digital berarti termasuk ya dunia yang baru buat lo. Lo ngeliatnya gimana selama pandemi ini digital? Edan sih ininya, perkembangannya gila. Perkembangannya ya. Kalau gua baca gitu ya dari sisi performance sama penikmat dan pelaku konten kreator tuh selama pandemi itu naiknya bisa sampai 5 kali lipat gitu. 5 kali lipat ya. Jadi orang rajin buat konten gitu ya. Mau itu konten dari yang buruk sampai yang bagus banget gitu. Nah makanya gua ngeliat memang betul ada sosmed gitu ya. Tapi kan kalau sosmed itu kan kayak ya lu asik sendiri lah intinya gitu. Sampai nantinya lu punya namanya branding yang kuat gitu. Nah Badiku nih passionnya lebih ke membuat tempat ngumpulnya gitu. Yang kita juga nggak ngasih batasan-batasan yang pokoknya batasan yang kita create itu lebih dari sisi etika mungkin ya. Antara hoax atau bukan gitu ya, memberikan informasi yang mencerahkan gitu ya, nggak ngebuat orang tuh jadi berantem misalnya kayak gitu. Itu yang lebih ke arah situ sih yang mau kita tongolin gitu. Kalau di sosmed kan kayaknya ya orang dipaksa untuk karena dia genuine. Kadang-kadang orang bikin sesuatu yang memang gua apa adanya. Lo suka ya lo ikutin, gak suka ya lo tinggalin. Kadang-kadang kita nggak mau ngerubah apa yang kita punya. Nah kalau di Badiku tuh nongolin genuine-nya si konten kreator atau ada? Pasti. Jadi kalau ada beberapa orang yang memang udah getol gitu ya buat konten di sini, nanti tim kita tuh akan mantau dan menganalisa nih tipe-tipe kreator yang memang aktif di Badiku gitu. Jadi nanti bakal kita ajak ngobrol, kemudian nge-framing bentukan dia untuk ke publik tuh kayak gimana misalnya ya, melalui diskusi juga. Jadi ya mau kita bina sampai segitu gitu, mau kita deketin secara individu to individu juga gitu loh. Ini untuk yang awal-awal ngambil kontennya dari mana? Kalau kita tuh sekarang karena memang di internal perusahaan ada beberapa
publisher atau portal, itu pasti masuk lah gitu ya. Tapi tim gue juga ngebuat konten di situ. Maksudnya bener-bener baru. Baru. Jadi udah mulai di beberapa bulan nih kita udah buat konten. Tujuannya untuk ngasih warna gitu. Badiku kayak gini nih kontennya nih gitu. Jadi secara warna, secara font, secara bentuk. Jadi tim gue nih sekarang lagi gue istilahnya gue ajak diskusi terus. Pokoknya untuk jangan sampai inovasi sama kreativitas mereka tuh stop gitu ya. Pokoknya udah lu lakuin sampai nanti kita evaluasi secara kontinu sampai ntar soft launch muncul tuh nanti, gitu ya. Beda ininya kontennya sama konten yang lo lakukan selama ini. Beda sih. Karena gini penyakitnya media sekarang nih yang gue lihat ya. Ya serius juga nih. Iya nggak apa-apa dong. Jadi tambah ilmu gue nya ya. Kalau gue ngelihat media sekarang tuh pengennya adu cepat semua gitu. Karena ada digital ya. Bukan adu bener. Iya. Bukan adu dalam. Wow. Iya. Nih gini, gue ngelihatnya sekarang kenapa clickbait tuh jadi prioritas andalan lah intinya gitu ya. Terus kedua, kok gampang banget hoax tuh beredar ya karena itu gitu. Semua tuh pengennya adu cepat gitu. Nah makanya teman-teman yang udah mulai rajin buat konten punya passion yang lebih, kadang-kadang konten mereka bisa lebih bagus gitu dibanding media-media yang udah berapa tahun gitu ya, tanda kutip sekolah gitu ya, berapa tahun udah produksi, dan akhirnya sekarang ya konten ini orang-orang konten creator yang individu ini lebih bisa dinikmati sama orang umum gitu loh. Dan ini yang gue ngeliat tantangan utama media konvensional sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan dokumenter itu banyak, dokumenter tuh banyak banget kita tonton. Sekarang mah dikit di Indonesia. Iya. Dan kedua tuh sekarang tuh sering banget dialog-dialog pro dan kontra yang menurut gua ngapain sih gitu. Ujung-ujungnya cuma ngeliatin orang ribut doang gitu kan. Akhirnya orang Indonesia gampang ribut gitu ya. Iya. Ya namanya orang pakai digital ya. Lu mau ngatain orang gampang gitu. Nggak ketemu juga gitu ya. Empati lu turun gitu. Nah makanya Badiku nih pengennya, mimpinya adalah pengennya bikin orang seger deh, bikin orang istilahnya cerah gitu. Kalau pengen tahu ini, kita ada loh nih beberapa misalnya konten kreator ngasih info soal ini misalnya. Dari Badiku juga akan ngorek-ngorek misalnya turunan-turunan informasinya apa aja. Iya. Sekarang ya kalau yang gue lihat, misalnya search engine aja deh, Twitter sama YouTube tuh kayaknya sekarang udah jadi search engine juga deh. Orang nyari sesuatu itu udah nggak di Google lagi. Bisa di Twitter lebih cepat, di YouTube juga bisa gitu. Orang pengen berita itu sekarang bukan ngelihat siapa yang memberitakan. Dulu kan kalau kita mau berita lihat di Kompas deh. Betul. Ini kayaknya lebih kredibel gitu dibanding yang lain-lain gitu. Sekarang kan orang ngelihat beritanya, terserah mau dari mana, yang penting dia bisa baca beritanya. Iya. Di Badiku untuk memfilter yang kayak begitu gimana tuh? Di tim kita ada tim kurasi juga yang pasti. Selain AI ya, tapi kita ada tim kurasi yang ngelihat dari sisi ini kalau informasinya terlalu berat sebelah, terlalu one sided, harus kita imbangin sama yang mana nih gitu. Misal dari tim internal ngasih juga misalnya. Atau kita diskusi sama konten kreator nantinya. Lu buatnya kayak gini nih misalnya, kalau mau jelasin sesuatu lihat dari sisi ini juga dong gitu misalnya ya. Nah, makanya gua tuh ngelihat sekarang kayaknya banyak banget nih teman-teman di Indonesia tuh yang emang udah segitu rajinnya buat konten, sampai akhirnya kalau gua pribadi ngelihat media konvensional tuh suka kalah cepet juga. Gagap juga, iya. Dan kadang-kadang tuh gua kalau udah gatel gitu ya membawakan sesuatu gitu, kadang-kadang gua ngobrol juga nih sama teman-teman di tim, lu coba deh paling simpel tuh Google dulu deh gitu. Jangan sampai berita yang kita bacain nih masih telat di belakang gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh perlu di mapping agar kita nggak asik sendiri gitu di konvensional. Iya. Karena sekarang tuh beda zaman gua dulu nih, zaman gua belajar di Metro dulu ya. Dulu tuh kita kalau saingan kan antara TV ini dengan TV itu gitu misalnya. Kalau sekarang mah udah enggak gitu harusnya. Teman-teman publik nih udah jadi salah satu pewarta gitu istilahnya gitu. Dan yang paling kelihatan sekarang kalau pejabat zaman dulu kalau mau klarifikasi, kalau mau ngejelasin sesuatu harus ke wartawan. Sekarang nggak perlu. Ke Deddy Corbuzier.
Bener. Kecing Abdel. Iya. Jadi itu tuh udah apa ya, keniscayaan yang harus dianggap sama teman-teman yang udah berapa tahun di media itu sebagai sesuatu yang lu udah harus melek gitu, nggak bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Iya. Jadi kalau yang gue lihat sekarang tuh masih banyak apa ya, sesuatu yang tayang di siang kemudian muncul di digitalnya berapa menit kemudian, formatnya masih banyak kayak gitu. Padahal konten digitalnya harus ada divisi sendiri nih yang ngegarap gitu loh. Iya. Nah, kalau sekarang secara share rating jauh nggak berubah sih tayangan berita-berita di TV? Banget. Yang masih apa ya, kalau menurut pengamatan gua tuh hiburan tuh masih megang di televisi lah. Iya. Kalau berita pelan-pelan turun. Karena udah banyak sumber yang bisa dicari sama si pengguna ya. Dan orang nggak merasa butuh nonton TV untuk tahu update kan. Kalau dulu kan iya. Bahkan TV sekarang terkendala waktu ya. Iya. Nggak real time gitu. Dia harus ada yang kejadian jam 6:05 ya bakal lo lihat nanti di jam 7 kalau ada. Padahal kalau di sosial media ya jam 6:06-nya udah bisa tahu. Iya. Iya juga ya. Dan orang semakin banyak banget nih di digital tuh banyak banget kan. Informasi tuh banyak. Nah, lucunya adalah di tengah informasi yang begitu banyak, tapi semakin banyak juga orang yang tidak terinformasi gitu. Iya. Karena budayanya bacanya judulnya doang. Iya. Baca judul, share. Baca judul, share. Iya. Tangannya udah cepet gitu mainnya. Nah, makanya kalau misalnya ada teman-teman yang di media tuh udah mulai concern ke arah sana dan mulai nih ngerangkul teman-teman yang rajin buat konten, ya insya Allah kan nular gitu ya. Iya. Kebiasaan orang untuk tahu lebih dalam akan lebih banyak. Nah, pengennya kayak gitu mimpinya Badiku tuh. Badiku ya. Tapi kalau memang lo udah menyadari ada orang-orang yang seneng ngelihat judulnya doang, terus bahkan nggak dibaca, terus dia udah share ke orang lain, ntar kan terjadi juga di Badiku juga. Nah, makanya perlu ada strategi komunikasi gitu ya. Jadi nggak hanya dari Badikunya doang, tapi dari komunitas tadi tuh yang gue bilang. Paling enak kan misalnya kalau kita lewat teman-teman yang memang aktif buat konten, orang lain juga akan lebih percaya juga gitu bahwa memang ini kebutuhan kita juga sih sebenarnya, tahu sisi lain, tahu juga misalnya untuk menilai sesuatu tuh emang nggak bisa sependek itu gitu. Jadi orang juga nanti terbiasa juga untuk menilai sesuatu kan jauh lebih bijak aja sih. Iya. Sama seperti dunia gue ya, pelawak itu sekarang saingannya bukan para pelawak aja atau komedian. Para konten kreator siapapun itu jadi saingan pelawak karena dia banyak juga bikin konten yang lucu-lucu. Kita tuh di TV mau bikin acara setengah jam, persiapannya berhari-hari kan, gitu. Tapi di sosial media cepat aja 1 menit udah bisa bikin orang ketawa gitu. Jadi saingannya itu semakin gede. Bahkan kalau orang sudah terbiasa dengan yang di konten media sosial, begitu ngeliat di TV garing-garing banget sekarang bercandaan TV gitu. Tapi itu kenapa? Karena memang mereka lebih. Karena sebenarnya setiap orang punya sisi komedi sendiri. Dulu belum ada tempat dia berekspresi. Sekarang semua orang udah bisa jadi komedian, bisa jadi pewarta, atau bisa jadi main musik. Dari yang kita nggak tahu siapa-siapa, Alip Bata misalnya. Alip Bata yang pemain gitar itu. Iya, benar-benar. Itu kalau tidak ada di sosial media juga mungkin nggak ada media dia untuk berekspresi. Sekarang udah sampai musisi luar negeri mereact ininya dia gitu. Iya benar juga sih. Jadi kayaknya semua sisi kita udah saingan sama publik gitu. Publik gitu. Nggak, TV bukan hanya bersaing sama TV, bersaing sama TikTok juga. Iya. Bahkan kalau mau ngelawak pasti ada sesi TikTok. Di acara ngelawak itu masuknya pakai musik TikTok, gimmicknya juga pakai gimmick TikTok gitu. Akhirnya kalau nggak ngadaptasi itu katanya yang nonton jadi dikit. Tapi bedanya nih kalau sama orang-orang yang di dunia gue gitu ya. Kalau buat konten contoh Instagram gitu ya, atau contoh TikTok, nggak bisa pakai format yang sama. Format sama tuh maksudnya gini, kayak gue baca berita gitu ya, gue live report. Kalau di TikTok mah dianggapnya terlalu serius. Iya. Jadi kalau bercandaan, banyak nih yang nge-grab nih gitu. Atau misal behind the scene nih. Iya.
Kayak sekarang kan misalnya kalau orang baca berita, teleprompternya yuk kita duet gitu. Iya. Kayak gitu-gitu doyan tuh gimmick-gimmick kayak gitu. Iya benar. Jadi benar. emang beda dunianya gitu. Iya. Yeah. Ya kita hidup di dunia yang dulu sih sebenarnya. Kalau kita nggak berubah kacau kita ini. Ditinggalin. Kayak gue bilang angkatan gue lo nih, Ya. angkatan transisi. Iya. Dibilang gaptek nggak gaptek amat. Iya. Dibilang canggih harus adaptasi gitu. Iya, kan? iya. Jadi masih bisa gitu tuh. Tapi secara budaya kita emang gapnya jauh. Lumayan ya. Iya, Berasa ya. sama anak-anak itu gitu. Sama anak gue lawakan gue tuh garing semua. Garing, Buya nih garing gitu, apapun dibilang garing gitu. Kalau gue ikutin gaya bercanda yang menurut gue nggak lucu, tapi kok dia ketawa. Tadi nih, kamu lagi ngapain? Ayo jujur li. Ya jujur li tuh anak-anak sekarang tuh. Kalau kata gue apaan sih jujur li? Jujur li. Dan dia ketawa banget. Lucu gitu ya. Lucu menurut dia. Ya kan udah beda jadinya informasi yang terima beda. Apaan sih jujur li? Tapi gue belajar banyak sih dari sisi komedi gitu ya, Iya. anak-anak ya gitu ya, anak sekarang. Jadi tadi tuh nyambung tuh soal kalau semua kan serba cepet ya. Iya. Lawakan buat anak-anak gue yang cepet-cepet tuh doyan mereka, cepet gitu ya. Jadi meme, memes gitu ya. Yang cuma apalah slapstick pendek tuh doyan mereka. Tapi ketika yang udah mulai stand up komedi panjang gitu, nggak sabar. Nggak sabar, iya. Sebenarnya gue doyan stand up komedi gitu, Iya, nontonin gitu ketawa gitu. Iya. Gitu memang beda ini sih. Beda ya, karena mungkin dia udah terbiasa dicekokin dengan konten-konten pendek. Iya, cepet-cepet semua ya. Iya, di Instagram paling banyak 1 menit, di TikTok awalnya juga cuma 15 detik, dan gokilnya konten kreator TikTok tuh bisa bikin 15 detik dan ketawa. Iya, bener. Jadi lawakan kita yang ngobrol dulu, cari punchline nggak keterima sama orang-orang itu. Tapi untungnya anak gua tuh masih mau nunjukin nih, ini lucu nggak? Ini lucu ya? Jadi gua masih ngehargain, wah anak gua masih mau ngomong sama gua nih. Iya, Tanyain lucu atau enggak. Iya, Cuma iya. kadang gua mikir, gua acting juga, wah lucu, padahal menurut gua nggak lucu. Tapi kalau dia ngeliatin gua nonton stand up gitu ya, dia berapa menit tuh capek gitu, cabut dia gitu, ya gitu. Jadi gua tuh sekarang kok nyekokin anak gua sama film gitu ya, emang harus sabar di gua juga gitu. Iya, Kayak gua doyan Star Wars gitu. Wah, nyekokin dia doyan Star Wars tuh lama banget. Tapi dia doyan anime, gua juga doyan anime gitu. Tapi tontonan animenya dia lain sama tontonan anime gue gitu. Iya. Gitu. Iya, udah terlampau sering dicekokin oleh konten-konten dikit. Iya, pendek-pendek. Baik secara durasi. Kalau nggak kompilasi tuh doyan tuh mereka tuh. Pendek tapi digabung-gabungin. Digabung-gabungin. Iya. Mungkin itu juga yang harus kita sesuaikan itu. Yoi. Untuk membuat produk lawak ya, ada produk berita ya. Yoi. Harus itu yang jadi pertimbangan kali ya. Singkat, padat, dan tak berisi. Oke, dia lo paling deket target apa selain Badiku? Gue itu kan gini sebenarnya, kalau boleh cerita sedikit aja gitu ya. Sebelum Badiku tuh dateng, gue tuh sebenarnya udah mau fokus di digital sendiri tadinya kan. Cuma gara-gara Kang Prabu nih, makanya Aduh, gue Prabu lagi nih. Ketika Prabu nongol, dia bilang, udah Tom lu kerjaan yang ini aja gitu. Makanya gue bertahan. Oh, lo sempat cerita waktu itu lo udah mau resign ya? Betul. Iya, gue udah kayak udah mantep. Udahlah, gue pengen, karena gue kan emang di luar kan juga MC, moderator dan ini kan ya hosting lah ininya gitu. Gue pengennya udah freelancer aja. Tapi yang pengen prioritas tuh ngerjain digital gitu. Karena gue lihat teman-teman gue udah pada fokus ke arah sana semua gitu. Media digital tapi yang kecil gitu. Tapi gue mau cobain di situ gitu. Nah, ketika Prabu ngajakin di Badiku, gue bilang, paling gue nggak mau produksi TV ya, tapi gue maunya produksi digital. Iya, ini digital ya udah. Nah, akhirnya lahirlah Badiku. Jadi kalau ditanya selain Badiku, ya mungkin gue sekarang fokusnya di sini dulu nih gitu ya. Di luar itu sih gue betul-betul pengen nyari apalagi yang bisa gue kerjain di dunia digital. Terus kemudian satu lagi adalah passion gue di komunikasi sama public speaking. Karena memang gue udah berapa tahun ini kan bangun kayak lembaga komunikasi dan public speaking bareng teman-teman jurnalis juga gitu, namanya Speakul gitu. Nah di situ tuh udah hampir 3 tahun nih berjalan gue. Nah gue pengen ngembangin di situ gitu. Speakul tuh ngapain? Kasih pelatihan atau? Pelatihan gitu. Tapi juga ngebantuin teman-teman yang pengen ngembangin skill komunikasi, termasuk nih teman-teman yang memang
di dunia konvensional atau di dunia pekerjaan mereka sampai ke dunia politik juga gitu. Pengen kita bantu gitu. Waduh, sebentar lagi tuh 2024. Betul gitu. Bakal rame dong. Karena gua ngelihat sekarang, nah ini era digital kan, kelihatan nih mau orang setinggi apapun jabatannya gitu ya, punya problem gitu, punya tantangan di situ gitu. Ngomong salah gitu ya, nggak di planning dengan benar, kemudian menciptakan sebuah huru hara kadang-kadang ngomong. Nah, kita pengen ngebantuin dari sisi itu juga gitu, bahwa karena gue sama teman-teman gue udah cukup beberapa kali ngadepin narasumber gitu ya, mana yang layak jadi berita nih, mana yang jadi daging buat informasi, ya insya Allah mungkin bisa ngebantu atau berkolaborasi untuk membuat sebuah statement tuh jauh lebih pas gitu. Singkat, padat, dan berisi. Jangan sampai singkat, padat, dan bikin risi. Wah. Oke, Tommy, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat terus, mudah-mudahan badikunya lancar. Amin. Proyek-proyek lainnya juga mudah-mudahan lancar. Sama-sama. Yang penting sehat dan berkah terus. Ceng juga ya, sukses selalu. Amin, sehat amin. selalu. Amin, ya Allah. Wet top selalu nih acara-acara digitalnya juga nih. Amin. Ya. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Bye. Thank you Wawa Canda. Yeah.